Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 8 semua. Kali ini kita akan bahas mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Disimak ya materinya. Yang pertama kita bahas adalah pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awal kedatangannya, bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik dari bangsa Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan monopoli? Monopoli adalah penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan dari VOC. Yang kedua adalah pengaruh kebijakan kerja paksa. Sistem kerja paksa pada zaman Belanda dikenal dengan istilah kerja rodi. Rakyat dipaksa bekerja tanpa menerima upah dan makanan yang layak. Tentunya bisa kalian bayangkan betapa menderitanya masyarakat pada waktu itu. Contoh bentuk kerja paksa yaitu dibangunnya Jalan Anyar Panarukan sepanjang lebih kurang 1000 km yang dibangun pada masa pemerintahan Daendels. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Akibatnya, ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Yang ketiga adalah pengaruh sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah berlaku pada masa Gubernur Thomas Stamford Raffles dengan ketentuan: pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah. 2. Harga sewa tanah bergantung kepada kondisi tanah. 3. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. 4. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Sistem sewa tanah ini gagal dilaksanakan dikarenakan 1. Sulit untuk menentukan besar kecil pajak karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. 2. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan jumlah pegawai. 4. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Yang keempat adalah pengaruh sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Johannes van den Bos menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro dan Perang Belgia. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa penyelewengan, di antaranya 1. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki. 2. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. 3. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. 4. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Akibat diberlakukannya tanam paksa antara lain: 1. Rakyat semakin menderita. 2. Tingginya angka kematian karena kelaparan dan kekurangan gizi. 3. Munculnya pihak-pihak yang bersimpati yang ingin agar tanam paksa dihapuskan. 4. Munculnya undang-undang agraria yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan yang menegaskan penyewaan tanah pemerintah dan tanah penduduk. Serta munculnya undang-undang gula yang berisi larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia. Itulah tadi bahasan kita mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Bagaimana? Bisa dipahami bukan? Sampai jumpa lagi ya pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.